Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Paul dalam bincang-bincang bersama Bapak Rektor Haji Dahlan, Bapak Rektor Universitas Indonesia. Kali ini tentu kaitannya dengan tema yang sangat hangat dan diperbincangkan dan bahkan hampir sebagian masyarakat juga bertanya-tanya, mungkinkah Bapak Dr. Haji Muhammad Ali bin Dahlan maju dalam Pilgub 2024? Tentu kita tanya langsung pada beliau bagaimana tanggapan terhadap isu dan fenomena yang ada di lapangan di masyarakat. Pertanyaannya itu sederhana sekali ya. Mungkinkah? Kalau pertanyaan mungkinkah itu dia sederhana kan mungkin ya. Pertanyaan yang mungkin jawabannya juga mungkin. Segera begitu ya. Mungkin bagus kalau Anda itu menanyakan bagaimana perjalanan gubernur dan bagaimana nanti dari seperti itu. Tapi saya mau begini ya, saya mau bilang begini. Sebenarnya baik kalau gubernur atau presiden itu melanjutkan dalam 2 periode sesuai dengan undang-undang ya. Kalau mungkin ya, itu ada baiknya karena ada kesinambungan ya. Tapi kalau tidak ada kemungkinan, ya kita harap yang penggantinya itu akan bisa mengejar ketertinggalan 5 tahun sebelumnya. Kira-kira begitu cara kita melihat, khususnya kalau daerah kita itu. Jadi kalau berbicara dengan calon gubernur itu banyak sekali ya. Kita sebuah daerah KNPB yang penduduk hampir 5 juta itu masa orang nggak bisa jadi gubernur ya. Yang bodoh itu namanya itu penduduk di satu negeri kalau jadi gubernur saja nggak bisa kan, maka jadi presiden saja bisa. Mungkin kalau kamu bertanya kenapa saya tidak jadi calon presiden, nah itu sebenarnya tanya lebih bagus kan. Tapi karena Anda sudah bertanya tentang gubernur, ya Anda bertanya mungkinkah? Karena pertanyaan mungkin yang mungkin, seperti itu ya. Karena ini cukup hangat, mengingat beberapa partai sudah mulai memberikan statement terhadap harapannya mengusung Bapak menjadi calon gubernur. Nah, tanggapan Bapak terkait dengan usulan-usulan yang sekarang berkembang itu seperti apa? Ya pertama saya belum pernah melihat usulan ya. Mungkin orang ngomong di medsos, terus dikatakan usulan. Pernyataan di medsos itu bagus ya. Kalau ada orang bilang tuh sama Pak Ali atau Pak Fuad Abada atau Ahmad Asrul menjadi gubernur saya, bagus sekali kan. Masa kamu jelek sekali kamu mengatakan saya jadi, itu kan berarti ada harapan. Harapan orang itu pada seorang yang ditokohkan untuk bisa didorong menjadi apa, dan itu nomor satu harus dihargai. Dihargai pendapat orang seperti itu. Nah, ada pertanyaan yang masuk ke dalam soal kenapa sih Bapak ini bercita-cita menjadi gubernur, padahal apa yang beliau cari? Kira-kira begitu. Nah itu pertanyaan itu sama saja pertanyaan kepada Donald Trump ya, atau Joe Biden atau Pak Prabowo atau siapa saja. Apa yang Anda cari ya Pak Prabowo? Apa yang Anda cari Pak Ali kok menjadi gubernur? Memangnya Anda ini dapat pekerjaan? Nah, kira-kira seperti itu. Enggak ada begitu. Jadi ada yang cita-citakan, misalnya saya berpandangan begini, Pak Prabowo itu sudah 3 kali betul-betul jadi calon, dia gagal tapi sekarang dia maju lagi keempat. Sama dengan saya, tahun 99 saya maju jadi Bupati Lombok Timur, kalah.
tahun 898 ya. Tahun 99 saya maju jadi wali kota Mataram kalah. Tahun 2003 maju berhasil ya. Tahun 2008 maju tidak berhasil. Tahun 2013 maju berhasil. Tahun 2018 maju jadi gubernur tidak berhasil ya. Tahun 2024 nanti mungkin ya, mungkin saja maju ya, kalau mengacu pada sejarah yang dulu ya, seorang yang tidak pernah berhenti ya, karena ada yang dipikirkan, ada yang mau dibuktikan ya. Apa kata-kata dia tentang misi dan misinya untuk suatu wilayah sama dengan Pak Prabowo, saya kira begitu ya. Nanti setelah dia bisa jadi presiden, baru kita lihat ini yang dicita-citakan oleh orang ini, maka dia tidak pernah berhenti berjuang untuk menjadi pemimpin di negara ini. Ini cara kita positif, berpikir positif. Jangan kalau orang ini sudah tua bangga, sudah bosan-bosan jadi calon presiden atau calon gubernur, itu pernyataan bodoh ya. Orang itu bodoh sekali kok menghina umur ya. Itu tidak boleh. Kita mengeluh-elukan pemuda yang sangat berprestasi. Jangan sampai Anda yang merasa muda itu menghina, merendahkan orang yang lansia ya. Ini bangsa kan. Sebab saya ambil contoh-contoh pemimpin dunia itu bukan dia, karena itu ketika Anda mendiskreditkan orang lansia ya, Anda melakukan diskriminasi rasial ya, berdasarkan umur ya. Itu Anda mundur ke zaman Lepang dahulu ya. Itu salah, tidak boleh. Jangan mengeluh-elukan seseorang yang usianya, elukanlah pikirannya kira-kira begitu ya. Jadi Anda lihat berapa usia daripada Anwar Ibrahim, 78 tahun dia dicintai oleh rakyatnya. Mahathir itu 93 tahun, sekarang masih dia berbicara keras tentang masalah-masalah dunia ya. Nah, Nelson Mandela ya, Hasan Agus Maut itu sudah berapa umurnya itu, sekarang terpilih jadi Perdana Menteri di Timor Leste, seperti itu ya. Jadi jangan sekali-kali menghina orang yang karena usia ini. Saya tidak senang ya. Bukan karena usia saya sudah lanjut, kita harus mengatakan ya usia saya lanjut. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi siapa yang bilang menghina orang lanjut usia, dia menghina lebih dari 1,5 juta orang NTB ya, yang usianya sama dengan saya. Ya, jadi kasihan ya. Hai orang-orang tua, saya bilang Anda dihina itu karena usia Anda kan. Malah anak-anak muda ini kan orang tuanya orang lansia ya. Jadi dia menghina dirinya, kira-kira begitu ya. Itu tidak terlalu berpengaruh terhadap kemungkinan dalam pengambilan keputusan ke depan. Ya terserah masyarakat. Ya. Jadi kalau masyarakat memilih silahkan. Kalau tidak memilih juga silahkan. Kita tetap senang kan. Itu yang kita lakukan selama ini. Tapi saya tidak pernah mengatakan saya mau maju atau saya tidak mau maju ya. Kalau ada orang partai yang mengatakan kami mencalonkan Pak itu kan kebijaksanaan partai tersebut bagus itu ya. Kan itu dia menghargai lansia namanya kan. Jadi ternyata orang partai juga ada yang menghargai lansia, alhamdulillah. Seperti itu. Ya, selanjutnya Pak itu soal tadi kan soal usia sudah disinggung. Ini kaitannya dengan andaikan Bapak terpilih misalnya dalam proses jadi gubernur ke depan itu, apa yang kira-kira satu program yang di situ kira-kira Bapak pikirkan untuk ini? Saya mau mengatakan begini ya. Program pemerintah yang sekarang ini belum ada. Ya. Bagaimana uraiannya Pak? Karena dia tidak punya target ya. Jadi dia menjalankan kegiatan rutin seperti sedia kala. Dia tidak punya ukuran-ukuran. Dia melakukan sesuatu yang rutin sifatnya. Dia meneruskan apa-apa yang sudah dikerjakan tahun lalu oleh pemerintah yang
lalu dia tidak punya konsep seperti apa ya. Kita ambil contoh ya, tumbuhan ekonomi ya. Tumbuhan ekonomi NTB ini hampir sangat dipengaruhi oleh tambang ya, tambang. Tapi tambang ini tidak ada tali temalinya dengan pendapatan rakyat NTB ya, itu yang salah satu yang tambah khususnya aman mineral ya, itu orang membangga-banggakan itu sama kan. Anda tidak bisa membangga-banggakan Freeport, orang Irian, orang Papua itu tetap miskin, kira-kira seperti itu ya. Itu tidak boleh, itu yang menjadi ukuran apa yang Anda lakukan selama ini ya di NTB ini dengan sumber-sumber daya alamnya yang sudah cukup bagus baik di Lombok maupun di Pulau Sumbawa ya. Nah, ada pertanyaan Pak soal itu kaitan yang beberapa program yang digelontorkan oleh gubernur sebelumnya Pak. Kita tidak sebut namanya, tapi gubernur sebelumnya itu kaitannya dengan program beasiswa, kemudian banyaknya pembangunan di Kute, kemudian di Sumbawa dan seterusnya. Nah ini seperti apa? Oh itu ini semua lurus sekali ya, bahwa pembangunan Mandalika itu tidak ada sangkut pautnya dengan pemerintah NTB. Ya, gimana Pak? Itu masyarakat NTB ini harus tahu ya. Iya. Anda semua harus tahu. Itu CAP itu dikelola oleh BUMN, Badan Usaha Milik Negara ya. Itu PT ITDC itu sebuah badan usaha milik negara ya. Jadi tidak ada partisipasi secara finansial dari pemerintah provinsi NTB ya. Itu sepenuhnya dibiayai oleh badan usaha milik negara itu melalui penyertaan modal pemerintah ya. Ini supaya jangan sampai kita keliru ya, nanti kita mengklaim dan nanti kalau rugi dia juga mengatakan rugi. Tidak ada sangkut paut ya. Kalau sirkuit itu rugi ya, ini sirkuit saya yang rugi, itu BUMN itu ya, bukan Pemda NTB. Jadi ini kita luruskan dulu, nanti kamu ngaku-ngaku kita punya sirkuit, tidak ada sangkut pautnya. NTB tidak punya sirkuit, itu ITDC yang punya sirkuit itu ya. Nah tetapi apakah ada pengaruhnya terhadap ekonomi di NTB? Tentu saja ada ya, besar kecil. Itu ada geliatnya, sekali setahun ada rame-rame orang misalnya berbondong-bondong sana untuk melihat balapan misalnya, ada sedikit UMKM itu kita harus akui ada, tapi sedikit karena harinya kurang seminggu ya. Kira-kira seperti itu. Kalau dari segi bisnisnya, saya yakin itu program rugi ya. Rugi kalau tidak sih. Kalau soal yang kemarin agak viral soal statement Bapak yang berkaitan dengan beasiswa. Ya. Ya, biayanya seperti apa sebenarnya itu? Beasiswa itu ya penting ya, bagus ya, karena mengacu kepada anggaran pendidikan 20% ya, itu berdasarkan Undang-Undang Dasar, itu memang harus ada bagian untuk beasiswa ya. Tapi beasiswa yang kita tahu ya, kebetulan saya rektor kan, menurut saya kurang terbuka ya, kurang terbuka. Misalnya berapa beasiswa tahun ini ditujukan kepada siapa saja, lalu diperoleh dengan sistem apa, misalnya tes apa, datanya di sini berapa itu kan belum kita baca kan. Contohnya seperti itu ya. Mungkin kalau ada beasiswa itu tinggal harus terbuka maksudnya, tidak boleh tertutup ya, itu keterbukaan informasi namanya ya. Itu di kemudian hari. Tapi ada pikiran kita itu kalau mau beasiswa di dalam negeri ya. Beasiswa di dalam negeri, ada banyak universitas kita di Indonesia ini yang bertaraf internasional ya. Kalau mengirim ke luar negeri juga harus lihat, kalau beasiswa dari Indonesia khususnya dari NTB dikirim ke negara Finlandia, negara Polandia atau Czechoslovakia atau Malaysia,
Ya tidak apa-apa, tapi jangan berharap tinggi karena itu negara-negara itu juga negara berkembang seperti Indonesia ya. Apalagi Finlandia, Polandia, Cekoslowakia dan sebagainya itu tuh negara-negara yang boleh dikatakan baru lepas dari kita tahun 1990 lah, lepas dari masyarakat Uni Soviet ya. Berarti dia masih mencari bentuknya. Bahkan kita lebih dewasa Indonesia dibanding negara-negara itu ya. Jadi itu nomor dua. Ketiga, pemerintah Indonesia dan khususnya NTB ini harus mencari beasiswa antar negara yang bersifat diplomatik ya. Misalnya beasiswa dari Jepang, dari Amerika, dari Belanda, di mana-mana yang dibiayai oleh negara itu. Ya, karena Indonesia juga mendatangkan memberikan beasiswa pada mahasiswa dari Amerika, dari Jepang, dari negara-negara lain, dari Palestina dan sebagainya. Itu memang ada antar bangsa ya. Mungkin baik beasiswa macam ini yang digalakkan oleh pemerintah NTB nanti. Nah, kalau itu soal peninjauan kembali soal program ini, kita nggak tahu apa. Ya. Program apa? Soal beasiswa tadi, karena Pak PJ Gubernur lagi ingin sepertinya menonaktifkan atau menyediakan program ini. Saya kira dia belum menonaktifkan, tapi sebaiknya dia fokus pada beasiswa di dalam negeri, ya bukan ke luar negeri ya. Misalnya kirim ke Erlangga, kirim ke UNRWA, kirim ke UI, Gajah Mada, Udayana dan sebagainya itu bagus sekali. Tapi kalau ada kelebihan kemampuan, ya mengingat sudah ada beasiswa dari pemerintah pusat untuk perguruan tinggi, ya apakah PDP, apakah KIP, atau itu sudah ada. Jangan kita menandingi beasiswa sudah ada. Lebih kita daerah minus kan? Kita ini bukan daerah surplus, bukan daerah kaya raya. Jangan kita mau menunjukkan kehebatan kita, tapi kita sebenarnya tidak hebat. Kira-kira seperti itu ya. Artinya butuh inovasi yang lebih yang solutif ya. Karena mengingat APBD kita hanya 6 jadi pemerintah yang akan datang itu dia fokus kepada meningkatkan pendapatan daerah. Itu rumusannya sangat rinci dan mendalam ya. Kalau Anda tidak tahu tentang bagaimana Anda meningkatkan pendapatan Anda, jangan dulu berbicara tentang pengeluaran ya. Ini yang saya heran banyak orang mencalonkan ini, tapi dia tidak tahu cara untuk mencari uang ya. Itu dia bicarakan dulu apa yang akan Anda lakukan dengan uang ini. Makanya namanya anggaran pendapatan dan belanja. Pikiran dia tentang pendapatan enggak ada, kok tiba-tiba mau membelanjakan ya. Jadi dia banyak berpikir di hilir Pak ya. Itu anak kampung bisa jadi presiden, bisa jadi gubernur kalau gitu ya. Kira-kira seperti itu. Ya, kira gitu. Yang kaitannya itu soal kontroversi beberapa partai berharap Bapak maju, khususnya Pak sebenarnya di kalangan masyarakat bawah. Ya, sampai saat ini banyak juga bertanya tentang bagaimana Bapak ini maju atau tidak. Jadi seperti itulah kami kemudian bertanya lebih dalam soal ini. Dan sahabat Kauli dimanapun Anda berada, tentu tema-tema lain akan terus kami bahas yang berkaitan dengan isu dan permasalahan yang ada di NTB dan Indonesia dan bahkan dunia. Terima kasih. Assalamualaikum.